Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kritik sastra. Simak terus videonya ya. Di dalam buku pengkajian sastra, Abram mendeskripsikan bahwa kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan suatu perumusan, klasifikasi, penerangan, serta juga penilaian karya sastra. Menurut Rene Welek dan juga Austin Warren, studi sastra atau ilmu sastra mencakup 3 bidang, yaitu teori sastra, kritik sastra, dan juga sejarah sastra. Ketiga bidang tersebut memiliki hubungan yang erat serta juga saling mengait. Kritik sastra tersebut dapat diartikan ialah sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, serta juga penilaian terhadap teks sastra. Selanjutnya, ciri-ciri kritik sastra. Adapun ciri-ciri kritik sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif. Sikap objektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah. Yang kedua, bertujuan untuk dapat membangun atau memperbaiki karya yang akan dikritik. Yang ketiga, untuk menjadi bahan acuan untuk dapat meningkatkan kreativitas pencipta karya tersebut. Fungsi kritik sastra. Menurut Pradopo, fungsi utama dari kritik sastra ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk perkembangan ilmu sastra itu sendiri. Kritik sastra tersebut dapat membantu dalam penyusunan teori sastra serta juga sejarah sastra. Hal tersebut tersirat dalam ungkapan dari Rene, yaitu karya sastra tidak dapat dianalisis, digolong-golongkan, serta juga dinilai tanpa adanya dukungan dari prinsip-prinsip kritik sastra. Yang kedua, untuk perkembangan kesusastraan. Maksudnya, kritik sastra tersebut membantu perkembangan kesusastraan dengan memberi penjelasan tentang baik atau buruknya suatu karya sastra tersebut, serta juga menunjukkan wilayah-wilayah jangkauan persoalan karya sastra. Yang ketiga, sebagai penerang bagi masyarakat yang menginginkan penjelasan mengenai karya sastra. Kritik sastra tersebut menguraikan atau menganalisis, menginterpretasi, serta juga menilai karya sastra agar masyarakat umum dapat mengambil manfaat kritik sastra ini bagi pemahaman serta juga apresiasinya terhadap karya sastra. Selanjutnya, manfaat kritik sastra. Kritik sastra sendiri memiliki 3 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi para penulis. Yang kedua, manfaat bagi para pembaca. Dan yang ketiga, manfaat bagi perkembangan sastra itu sendiri. Manfaat kritik sastra bagi para penulis. Yang pertama, untuk memperluas wawasan bagi penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan, serta juga teknik bersastra. Yang kedua, menanamkan motivasi bagi para penulis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pada tulisan. Manfaat kritik sastra bagi para pembaca yaitu yang pertama, untuk menjembatani kesenjangan antara para pembaca serta karya sastra. Yang kedua, untuk menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang keempat, untuk membuka mata hati serta juga pikiran para pembaca akan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu karya sastra. Manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra itu sendiri. Yang pertama, mendorong laju perkembangan sastra, baik dengan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Yang kedua, memperluas cakrawala atau juga permasalahan yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Jenis-jenis pendekatan kritik sastra. Yang pertama, kritik mimetik. Kritik jenis ini memandang suatu karya sastra ialah sebagai tiruan aspek-aspek alam. Karya sastra tersebut dianggap sebagai cerminan atau juga sebagai penggambaran dunia
sehingga ukuran yang digunakan ialah sejauh mana karya sastra tersebut mampu untuk menggambarkan objek yang sebenarnya. Yang kedua, kritik pragmatik. Kritik jenis ini memandang suatu karya sastra ialah sebagai alat untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Tujuan karya sastra pada umumnya itu bersifat edukatif, estetis, dan juga politis. Yang ketiga, kritik ekspresif. Kritik ekspresif ini menitik beratkan pada diri penulis karya sastra itu sendiri. Kritik ekspresif tersebut meyakini bahwa sastrawan atau si penulis karya sastra merupakan unsur pokok yang melahirkan pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, serta juga perasaan yang dikombinasikan atau dituangkan ke dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, kritik objektif. Kritik jenis ini memandang karya sastra ialah sebagai sesuatu yang mandiri, bebas terhadap lingkungan sekitarnya, dari penyair, pembaca, serta juga dunia sekitarnya. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.